Diawali dengan pagi yang cerah, memperlihatkan seorang pemuda bernama Jongdu yang baru saja terbangun dari tidurnya. Jongdu terlihat tak seperti pemuda seusianya. Ia langsung memulai rutinitas harian dengan melakukan olahraga push-up meskipun rasa kantuk yang masih membayanginya. Karena menurut Jongdu, olahraga adalah bagian dari hidupnya. Dan tidak mengherankan jika dia memegang sabuk hitam dalam 3 cabang seni bela diri sekaligus, yaitu judo, kendo, dan taekwondo. Selain olahraga fisik, Jongdu juga memiliki hobi bermain game bersama 3 sahabatnya. Namun, kebersamaan mereka terpotong oleh panggilan telepon dari ayahnya. Ayahnya adalah pemilik toko ayam goreng kecil, dan Jongdu lah yang biasanya bertugas mengantar pesanan. Dengan sifatnya yang ramah dan ceria, tak heran jika para pelanggan menyukainya. Selesai mengantar pesanan, pandangan Jongdu tertuju pada keributan di jalan. Ia melihat perkelahian antara polisi dan seorang preman. Tanpa berpikir panjang, Jongdu segera membantu polisi tersebut dengan kemampuan bela dirinya. Dengan cepat, ia berhasil mengalahkan preman itu. Saat preman tersebut tumbang, Jongdu melihat sebuah gelang elektronik di kakinya, pertanda bahwa dia adalah residivis yang sedang diawasi polisi. Aksi heroik Jongdu tidak luput dari perhatian. Ia pun mendapat penghargaan dari kepolisian sebagai warga yang pemberani. Setelah menerima penghargaan itu, seorang pria yang memperkenalkan diri, yaitu Kim Sun Min, yang merupakan manajer pengawasan residivis. Kemudian dia menjelaskan bahwa ada lebih dari 5.000 mantan napi di Korea Selatan yang memakai gelang elektronik sebagai alat pengawasan. Tugas divisi Sun Min adalah memastikan mereka tidak melanggar hukum lagi. Setelah menjelaskan tugas divisinya, Sun Min mengungkapkan bahwa mereka kekurangan tenaga ahli bela diri. Karena salah satu petugas mereka yang terluka semalam akibat insiden dengan preman sedang dalam masa pemulihan. Dan Sun Min menawarkan posisi tersebut kepada Jongdu. Awalnya, Jongdu merasa ragu. Dia lebih suka menghabiskan waktu bermain game daripada bekerja untuk divisi keamanan dengan jam kerja yang sangat ketat 3 shift sehari. Namun Sun Min memintanya untuk mempertimbangkan tawaran tersebut. 재범 가능성이 높아요. 그래서 저 같은 보호 관찰관들이 Jongdu pun meminta pendapat dari ketiga sahabatnya, yaitu Kang, seorang penulis, Hyun yang pekerjaannya tidak begitu jelas, dan Johan, seorang ahli elektronik. Ketiga temannya mendukung keputusan Jongdu untuk menerima tawaran tersebut. Menurut ayahnya, membantu orang lain adalah hal yang mulia, dan ia tidak perlu khawatir tentang toko ayam karena sang ayah bisa mengurusnya sendiri. Hingga akhirnya, setelah mempertimbangkan masukan dan dari orang-orang terdekatnya, Jongdu pun mendatangi kantor Sun Min dan menerima tawaran pekerjaan itu. Sun Min sangat senang dan segera mengenalkan Jongdu pada rekan-rekan kerjanya. Seorang petugas senior kemudian mengajarinya cara menggunakan program komputer yang digunakan untuk mengawasi para residivis. Program tersebut memungkinkan pemantauan gerak-gerik residivis melalui GPS, termasuk status baterai gelang elektronik yang mereka pakai. Jika baterai gelang mulai lemah, tugas Jongdu adalah mendatangi residivis tersebut untuk mengecasnya sambil mencatat aktivitas mereka. Tidak lama setelah belajar menggunakan sistem itu, Jongdu mendapati salah satu residivis yang baterai gelangnya hampir habis. Setelah mengecek profilnya, ternyata residivis itu pernah melakukan kejahatan yang menargetkan wanita. Jongdu menghubunginya dan meminta agar segera mengecas gelangnya. Namun residivis tersebut bersikap tidak kooperatif, sehingga Jongdu diperintahkan untuk mendatanginya langsung. Sun Min memberi Jongdu beberapa peralatan, termasuk rompi anti peluru, kamera, dan alat setrum untuk berjaga-jaga jika residivis tersebut bertindak agresif. Dalam perjalanan menuju lokasi, Jongdu penasaran apakah dia bisa menggunakan alat setrum itu. Sun Min mengatakan bahwa alat tersebut hanya boleh digunakan jika residivis benar-benar memberontak, bukan untuk hal-hal lain. Sesampainya di lokasi, Jongdu melihat bahwa teralis besi di rumah residivis tersebut sudah dicopot, menandakan bahwa ia telah menyiapkan diri untuk kabur. Jongdu memberitahu Sun Min dan memutuskan untuk berjaga di luar, sementara Sun Min masuk ke dalam rumah. Di dalam, Sun Min mendapati residivis itu sedang memaksa seorang wanita. Begitu menyadari kehadiran Sun Min, residivis tersebut mengambil pisau dan melarikan diri lewat jendela, dan hal itu sesuai prediksi Jongdu.
Dan benar saja, residivis itu langsung berhadapan dengan Jongdu yang sudah bersiap. Dengan tendangan cepat dan residivis itu langsung tak berdaya. Setelah itu, Sunmin segera memborgol residivis tersebut untuk dibawa ke kantor. Keesokan harinya, Jongdu melihat tanda bahaya di komputer pengawasan. Seorang residivis yang dikenal sebagai predator berada di dekat taman bermain. Jongdu segera meluncur ke lokasi. Dalam perjalanan, dia sangat ingin menghajar predator itu. Tapi Sunmin memperingatkannya agar tidak bertindak di luar kendali. Karena hal itu bisa berakibat sanksi dari kepolisian. Setelah predator tersebut ditangkap, Sunmin memuji kinerja Jongdu yang luar biasa dan mengajaknya makan malam sebagai bentuk apresiasi. Namun Jongdu mengatakan bahwa dia sudah ada rencana bermain game dengan teman-temannya. Mendengar hal itu, Sunmin mengundang ketiga temannya juga untuk ikut makan malam. Akhirnya mereka pergi ke restoran dan Sunmin mentraktir mereka dengan puas. Johan yang dikenal rakus memanfaatkan kesempatan ini dengan memesan makanan sebanyak-banyaknya. Selama makan malam, Sunmin bercerita tentang masa mudanya. Ia pernah mengalami kecelakaan parah yang membuat kaki kirinya lebih pendek. Meski demikian, ia selamat berkat bantuan seorang polisi. Sejak saat itu, ia bertekad menjadi penegak hukum, meskipun kondisi fisiknya tidak memungkinkannya untuk menjadi polisi. Ia pun memilih bergabung dengan lembaga pengawasan residivis dengan harapan bisa memberikan rasa aman bagi masyarakat. Cerita Sunmin membuat Jongdu dan teman-temannya semakin menghormatinya. Mereka menganggap Sunmin sebagai kakak tertua mereka. Namun kesenangan mereka tidak berlangsung lama. Sunmin menerima laporan bahwa ada seorang residivis yang gelang elektroniknya tidak terdeteksi. Jika dibiarkan, residivis itu bisa kabur dan membuat masalah lagi. Johan meminjamkan mobilnya kepada Sunmin dan Jongdu untuk mengejar residivis tersebut. Setibanya di lokasi, mereka menemukan gelang elektronik residivis itu tergeletak di gang. Dengan bantuan drone milik Johan, mereka berhasil menemukan keberadaan residivis tersebut. Dia sedang berdiri di depan rumah seorang warga, marah-marah tanpa alasan yang jelas. Jongdu mencoba berbicara baik-baik dengan residivis tersebut, berharap dia mau mendengarkan. Namun, residivis itu sudah terlalu jauh dalam kemarahannya. Ia merasa hidupnya tidak adil. Setelah 20 tahun menjalani hukuman, masyarakat masih mencemoohnya. Jongdu merasa iba, namun tetap waspada. Ia tahu bahwa kesalahan kecil bisa berujung pada tragedi. Jongdu segera menelepon Sunmin dan meminta saran tentang apa yang harus dia lakukan dalam situasi yang genting itu. Sunmin menyarankan agar Jongdu meyakinkan residivis tersebut bahwa mati bukanlah jalan keluar dari masalahnya. Ia menegaskan jika residivis itu memilih mengakhiri hidupnya, sebagai penebusan dosanya akan sia-sia. Mendengar itu, residivis pun tak kuasa menahan tangis, menyadari kebenaran dari perkataan Jongdu. Dengan bantuan Sunmin, Jongdu selalu berhasil menyelesaikan tugasnya dengan baik, dan ayahnya sangat bangga melihatnya bekerja di pekerjaan yang mulia. Saat mereka berbincang, sebuah berita di televisi menayangkan bahwa seorang penjahat besar bernama Kang Kijung akan segera dibebaskan dari penjara. Penjahat ini terkenal karena banyak melakukan kejahatan sebelum akhirnya dipenjara selama 20 tahun. Keesokan harinya, Jongdu mengunjungi salon bibinya untuk mewarnai rambutnya. Dia melihat seorang pria yang tampak mencurigakan keluar dari sana, namun Jongdu tidak terlalu memperhatikannya. Setelah mewarnai rambut, Jongdu berjalan-jalan sejenak di sekitar salon. Tak lama kemudian, dia kembali melihat pria tadi. Jongdu menyadari bahwa pria tersebut mengenakan gelang elektronik, tanda bahwa dia adalah seorang residivis. Gerak-geriknya semakin mencurigakan ketika dia mulai menggoda seorang pelayan restoran. Merasa ada yang tidak beres, Jongdu segera kembali ke kantor untuk mengecek data residivis terdekat. Dan benar saja, pria itu muncul di sistem. Jongdu segera melaporkan temuannya kepada Sunmin, yang langsung memerintahkan timnya untuk mencari dan menangkap residivis tersebut. Namun, residivis itu seolah menghilang tanpa jejak, membuat mereka kesulitan melacaknya. Setelah berpikir cukup lama, Jongdu teringat bahwa pria itu pertama kali dilihatnya di salon bibinya.
dia khawatir bahwa residivis itu mungkin telah menargetkan bibinya sebagai korban berikutnya. Benar saja, pria itu sedang berada di salon, memaksa bibi Jongdu. Untungnya, Jongdu tiba tepat waktu untuk menghentikan aksinya dan memberi residivis itu pelajaran. Keesokan harinya, Sunmin dipanggil oleh atasannya untuk membahas pengawasan terhadap Kijong. Menurut catatan kepolisian, Kijong terlalu berbahaya jika dilepaskan tanpa pengawasan ketat. Setelah rapat, Sunmin mengajak Jongdu untuk bergabung dalam tim khusus yang bertugas mengawasi Kijong. Tentu saja, Jongdu langsung menerima tawaran tersebut. Dia tidak ingin apa yang terjadi pada bibinya terulang pada orang lain. 10 hari kemudian, Kijong resmi dibebaskan dari penjara. Sunmin dan timnya bersiap mengawal penjahat tersebut, terutama untuk melindunginya dari para pendemo yang sudah muak dan ingin menghabisinya. Sebelum Kijong keluar, mereka memasang gelang elektronik di kakinya. Tanpa pengawalan ketat, kekacauan pasti akan terjadi. Malam harinya, seorang pria misterius mendatangi rumah Kijong tanpa terdeteksi oleh para penjaga. Pria itu adalah anggota lama komplotan Kijong, yang kini berusaha mengajaknya kembali beraksi. Namun, Kijong menolak karena gelang di kakinya akan membuatnya sulit bergerak. Temannya, Byung-sun, menyatakan bahwa dia sudah punya solusi untuk masalah itu. Beberapa hari kemudian, Jongdu yang sedang mengawasi residivis lain melihat pergerakan mencurigakan dari Kijong. Dia segera meminta izin dari Sunmin untuk mengikutinya. Ternyata, Kijong bertemu dengan seorang pria kaya bernama Min Wok yang memiliki bisnis penjualan video di pasar gelap. Mereka berencana membuat video dengan bayaran yang sangat besar bagi Kijong. Di saat yang bersamaan, Jongdu tiba di lokasi pertemuan mereka, namun tidak bisa melihat dengan jelas karena kaca mobil Min Wok terlalu gelap. Sunmin yang khawatir menelepon Kijong untuk menanyakan keberadaannya. Dengan tenang, Kijong menjawab bahwa dia sedang berada di sebuah kedai makan. Saat Jongdu mengecek kedai tersebut, dia benar-benar melihat Kijong sedang duduk santai di sana, hingga dia tidak punya alasan untuk meringkusnya. Beberapa malam kemudian, seorang bocah yang sedang bermain dengan anjingnya di tepi jalan tiba-tiba diculik oleh komplotan Kijong dan Byung-sun. Cho, yang sedang memantau pergerakan residivis lain di monitor, melihat sesuatu yang mencurigakan. Saat dia mencoba menelepon residivis tersebut, tidak ada jawaban. Cho segera mengajak Sunmin untuk mencari keberadaan residivis itu. Sementara itu, Jongdu terus mengawasi Kijong sepanjang hari hingga malam. Saat Kijong masuk ke sebuah gudang, Jongdu mengejarnya. Namun dia justru terjebak dan dikeroyok oleh para gangster. Meskipun dikeroyok, Jongdu tidak gentar. Dengan sarung tangan pemberian Cho, dia berhasil melumpuhkan para gangster satu persatu. Di sisi lain, Sunmin dan Cho masuk ke gudang rongsokan. Namun, mereka tidak menyadari bahwa komplotan Kijong telah memasang jebakan di sana. Cho yang kelelahan akhirnya kalah dan tak sadarkan diri. Jongdu, yang baru saja mengalahkan para residivis, segera menelepon Sunmin untuk melapor. Namun, Sunmin tidak bisa menjawab karena dia sudah terluka parah. Du memutuskan untuk mencari Kijong sendirian meskipun tubuhnya penuh luka. Setibanya di lokasi persembunyian Kijong, Jongdu berhasil masuk dan menghadapi Kijong serta Byung-sun. Kijong yang sudah mengantisipasi kedatangan Jongdu langsung menyergapnya. Meskipun tubuhnya sudah penuh luka, Jongdu tidak menyerah dan terus melawan. Pertarungan epik pun terjadi. Kijong walaupun tidak memiliki kemampuan bela diri, ternyata memiliki kekuatan fisik dan daya tahan yang di luar nalar. Jongdu yang kelelahan mulai terpojok dan hampir kalah. Melihat sahabat mereka dalam bahaya, Johan segera menggunakan drone-nya untuk mengalihkan perhatian Kijong. Berhasil dengan trik tersebut, Jongdu memanfaatkan momen itu untuk memberikan tendangan mautnya yang langsung melumpuhkan Kijong. Setelah itu, dia memborgol residivis itu. Aksi heroik Jongdu dan timnya akhirnya berbuah hasil. Kijong
yang telah menjadi ancaman besar akhirnya ditangkap. Setelah penangkapan Kijung, Jongdu dan ketiga sahabatnya diundang ke istana presiden untuk menerima penghargaan atas jasa mereka. 생명을 지키셨습니다. 4년 1월 15일 Di sana, bocah yang pernah diselamatkan Jongdu juga hadir untuk mengucapkan terima kasih. Momen itu menyadarkan kebaikan dan kejahatan selalu akan berputar, dan tindakan baik yang kita lakukan akan kembali pada kita suatu hari nanti. Di akhir cerita, Jongdu dan Sunmin bertekad untuk terus bekerja demi kebaikan masyarakat. Mereka berjanji akan memastikan bahwa para penjahat sadar bahwa kejahatan yang mereka lakukan hanya akan merugikan diri sendiri dan orang lain.